Bapak Inang nahina holongan Yesus Tuhan, saya termasuk hamba Tuhan yang tidak pernah puas kalau menyampaikan renungan berdasarkan asumsi belaka. Marloja-loja doahu Bapak Inang mencari jawaban selama lebih dari 2 tahun. Kenapa ya Tuhan gereja-gereja mainline Protestan ini kok dia stagnan? Masih katakanlah setelah meroket pada tahun-tahun tertentu stagnan, lalu sekarang kemudian turun. Sementara gereja lain, katakanlah gereja-gereja Injili karismatik sedang menukik naik ke atas. Jana anggota bahatna dijemputi oleh mereka. 2 tahun Bapak Inang secara volunteer saya melakukan survei demi survei. Setiap iotang gereja-gereja tetangga mengadongkan pembinaan-pembinaan untuk para pendeta mereka, sintua mereka, apakah itu di HKBP, Metodis, GKPI, HKI, Bapak Inang, survei itu langsung si dia. Bani laporan di Sunan Bolon, majelis gereja Gatido muncul sukun-sukun. Apa indikator yang bisa kita gunakan mengukur pelayanan? Malah suhur anggo bani katakanlah anu may siapkan pimpinan pusat na periode sebelum ni visi misi renstra dengan segala sesuatu yang bisa diukur malah suhur Bapak Inang. Apa marpikir sonai? Bagaimana mengukur apakah seseorang sungguh bergaul dengan Tuhan? Bagaimana mengukur seseorang hidup dengan benar dan tidak bercela, taat serta setia? Bapak Inang tolu indikator nah gunahon sanggah mengadongkon survei on. Janah hasil ni lang marbeda pakon yang sudah disampaikan oleh pimpinan pusat periode sebelumnya dengan sejujurnya. Tolu indikator nah hupake Bapak Inang na pertama aima kesetiaan dalam berdoa. Disiplin dalam berdoa. Apapun ceritanya lang adong organisasi termasuk organisasi gereja yang maju tanpa disiplin. Sudah dicontohkan sebelumnya oleh mantan Sekjen Tanah Hadir John Pendeta Hayam Girisang. Paduahon disiplin dalam persekutuan. Patoluhon disiplin dalam bersaat teduh. Hasil nih Bapak Inang seperti ini. Malah suhur. Anggo sebelum ni Hupadas Mariton ambilan ya sekitar 40% ke bawah, puji Tuhan laporan pimpinan pusat sebelum ni sudah naik menjadi 46%. Kita doakan terus supaya makin meningkat kehadiran warga GKPS di gereja GKPS. Jangan di gereja yang lain kan begitu. Kesetiaan dalam berdoa rata-rata 50%. Nah sungguh-sungguh tangi bani hatani Tuhan bergaul dengan Tuhan lewat bersaat teduh setiap hari hanya 15%. Lang tanggung Bapak Inang jumlah nih responden saya nggak tanggung itu 1.600 orang. Kalau saya mau teruskan bisa lebih 2.000. Tapi songona jadi keahlian Abang Kon, Abang Bungaran sudah sampai ke ceiling effect Abang. Berapapun yang saya tambah responden tidak berubah hasilnya. Lalu saya hentikan Bapak Inang. Anggo ibain hita rata-rata cuma 35% Bapak Inang. Kalikan berapa sekarang parhorot jadi GKPS? Responden nion bukan anggota jemaat. Nah menjawab survei on lang anggota kuria parhorja. Lang pita di GKPS sama masalah kita GKPS gereja-gereja mainline Protestan masalahnya sama. Kurang disiplin dalam hidup rohani kalau itu indikatornya. Boy itu dong indikator nalegan silakan. Anggoi ponten Bapak Inang seperti yang sudah disajikan dalam visi misi sebelumnya oleh pimpinan pusat ama serupa mirip-mirip. Pontennya sekitar ponten 3,5 ke 4. Jangan-jangan halaniai Bapak Inang. Anggo temuan ai boleh mewakili kehidupan katakanlah rohani Bapak Inang orang-orang percaya di Sumatera Utara ya wajar saja. Anggo hinorhoni ai lalu hidup dalam ketidakbenaran, ketidaktaatan, hidup dalam keserakahan termasuk mengeksploitasi alam dan wajar saja kalau karena itu banjir di mana-mana. Wajar saja Bapak Inang. Langpita di Indonesia tapi juga termasuk di negara Eropa. Heran haganupan dunia on. Aima Bapak Inang survei yang pertama.
Sonaha do pergaulan ta, do pak Tuhan, kedekatan kita dengan Allah kita yang kita sembah itu, kalau itu indikatornya, mah hasil. Kemudian saya mau lebih fokus lagi kepada doa. Saya beruntung Bapak Inang Sanggah memimpin pembinaan di Gereja Metodis. Anggo Gereja Metodis dengan HKBP, mereka selangkah lebih maju dari kita dalam hal pembinaan untuk para hamba-hamba Tuhannya. Anggo Ijaya adong do pembinaan pasutri setiap tahun. Di GBKP apalagi. Kita berdoa supaya di GKP juga demikian. Karena bagaimanapun bahwa harus bersama-sama Bapak Inang. Pelayan dengan pasangannya. Lang mungkin pisah-pisah. Konsentrasi pasti terpecah. Lalu adong buku na ibagihon, adong data Ijaya. Data na patugahkon dalam hal bergaul dengan Tuhan lewat doa, berapa menitkah rata-rata orang di Amerika Serikat? Balos nih Bapak Inang 22 menit. Di Eropa katanya 20 menit. Di Selandia Baru 24 menit. Di Jepang Bapak Inang 40 menit. Di Korea sukun hita penita jontor. Makanya lewi akhirnya saya sadar bahwa memang kadar hidup rohani pendeta di Korea jauh di atas kita. Anggorosi dia berkunjung huab di sabda, tidak pernah memulai percakapan sebelum duduk dan kemudian berdoa berserah kepada Tuhan, baru percakapan dimulai. Kan sonai kan lebih kan? Tidak pernah mulai ABC sebelum duduk. Mari kita berdoa dulu. Wow, saya pikir rata-rata Bapak Inang 90 menit si dia martonggo. Yang bikin saya tertunduk malu adalah ketika bani buklet ai adong informasi soal 3 menit Martin Luther berdoa setiap hari. Terus terang Bapak Inang saya tertunduk malu. Halani rupanya Martin Luther berdoa bergaul dengan Tuhan lewat doanya itu 180 menit satu hari. Kemudian Bapak Gereja Metodis John Wesley 120 menit. Mungkin sukun-sukun nasiam hubaku, Pak Pendeta ada nggak survei untuk Indonesia? Cari di segala buku Bapak Inang, belum ada, belum pernah saya temukan survei soal itu. Anggo indikator bergaul dengan Tuhan memberikan waktu disiplin. Lewat doa Bapak Inang belum ada, saya penasaran. Lalu saya survei dalam sebuah pembinaan sebuah gereja, mereka minta Pak Pendeta tolong jangan disebutkan nama gereja kami ya, malu kami ini sih dia. Oke lah nih kulang pala mahuai. Ada 2 gereja yang saya survei Bapak Inang, pertanyaannya sederhana saja. Kalau doa adalah ukuran bergaul akrab dengan Tuhan, berapa menit kau berdoa satu hari? Ai mah sukun-sukun ai. Silakan asiam tebak. 300 orang yang saya survei. 300 orang yang saya survei Bapak Inang silakan tebak. Kira-kira 3 menit mahiton martonggo dengan disiplin setiap hari. Sebagai indikator kita yang bergaul akrab dengan Tuhan songon sinoa yang hubani sidea dialamatkan. Janji penyertaan, perlindungan dan berkat itu. Saya mau tanya dulu nasiam tim gor yang bagus sekali suaranya tadi itu ya. 3 menit menurut nasiam kira-kira. Pakai tangan saja begini boleh. Ini 5, ini 10, ini 2 menit. Silakan angkat tangannya. Tebak-tebak saja. Ada yang mau? Silakan. Tebak saja. 3 menit sudah siam. Oh, Mel Choir. Oh, sana. 5 menit. Dia katakan. Mel Choir suara siam bagus sekali ya. Semua bagus suara siam. Nahun GKPS Penielon. 3 menit kira-kira. 3? Oh, itu 3 menit. 3, 5. Bagi 2 berarti 4. Rata-rata 4 menit Bapak Inang Aima menurut kiri dan kanan. Lang palau suku nasiam netonga-tonga. On mabalos nih Bapak Inang. Survei mengatakan dari 300 responden bergaul dengan Tuhan setiap hari hanya rata-rata menginvestasikan waktunya pas penjumlahan naisebut nukan nasiam pakon naisebut nasiam bakdu bagi 2. Hanya 4 menit.
kasus di Korea mengatakan kalau Anda berdoa sebagai orang percaya, bergaul dengan Tuhanmu kurang dari 10 menit satu hari, pagi dan malam, maka engkau tidak akan bertumbuh. Engkau akan stagnan, berjalan di tempat. Nah, ini nih temuan di Korea. Bayangkan nasiam Bapak Inang kita ini cuma 4 menit. Mau kemana kita? Beranikah kita mengklaim bahwa kami warga GKPS, warga gereja di Sumatera Utara ini sungguh-sungguh akrab bergaul dengan Tuhan, taat dan setia? Anggo ayo ukuran nih. Dong do ukuran kan seperti itu. Tapi ai hasil nih Bapak Inang sungguh-sungguh memprihatinkan.